Bener, pokoknya salam sehat semuanya. Ya, sehat Bang. Alhamdulillah, sehat selalu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang John, cemana Abang bisa datang kemari gak ada kundang? Cemana cobanya? Ayo kan, ngeri kan Komalku ini kan? Ngeri kan? Abang yang undang saya Bang, selamat sore. Abang undang. Abang dari mana? Abang di mana coba? Abang di mana? Aku keliling-keliling tadi, tapi abang undang. Loh, Abang posisi Abang di mana tadi? Itu mungkin gurunya sudah monitor Bang Blender, nggak ada Oh, oten. iya. Bang Zuma monitor Bang. Bang Zuma. Ya Bang. Sehat. Oh iya, Abang dari mana tadi? Abang dari mana tadi? Abang dari mana? Dari keliling-keliling. Dari keliling. Lu kok bisa Bang? Gitu Bang. Kok bisa nongol kemari Abang tiba-tiba? Diundang Bang, diundang. Oh, mantap Komalku nih kan, mantap kan? Mana si Al Bang? Mana si Al? Al mana Al? Ini Bang. Mana si Al Bang? Masih sibuk. Masih sibuk dia Oh, Bang. Masih sibuk. Iya. Belum monitor Bunda Rama. Bunda, belum Atau monitor. abang tidak mau diskusi dengan saya, nah saya turun lah Bang. Janganlah terus kayak gitu. Ini Bunda Rama mau slow lah. Terus paling nggak pun diskusi kita saling menyapa. Kan nggak harus berbeda agama. Inilah Bang John ini nggak pergaulan ku tengok. Setuju. Nggak juga kita. Bang, setuju. Iyalah, nggak juga kita harus dulu diskusi ya kan. Betul. Tapi Bang, aku minta maaf, aku mau mandi dulu, aku izin turun dulu ya. Dah, mau mandi. Belum Sama mandi. aku Bang, diskusi Bang. Sama aku. Kenapa? Sama Bunda Rama, Gusti. Bunda Rama banyak dia mencari kebenaran tentang Kristen. Aduh, sudah siapkah dia itu Bang? Sudah siap? Udah siap. Insya Allah. Apa Bang keluhanmu? Siapa nak tembung? Lanjut. Iya. Ya bundaku sayang, apa kabar Bunda? Itu judulnya Bang. Oten sesat. Mana judulnya? Itu di atas. Oten sesat. Aduh, ringgi sekali. Memang host ini aduh. Host ini memang judul-judulnya keren. Aduh, keren judulnya ini ya. Jadi gimana ya aku mau jawab itu? Mungkin Bunda tahu tentang apa namanya, ada bukti-bukti bahwa Oten ada sesat. Ya Bunda kasih tunjuk saja, nanti saya jelaskan gitu loh. Boleh. Kalau kita lihat Bang ya, Oten ini kan orang Kristen. Nah, cuma kalian... begini Bunda, aku ini belum mandi, ini belum segar otakku ini kalau belum mandi ini. Oh, kok mandi juga? Aku pikir kok nggak mandi Bang. Memang saya ini kambing Bunda, aduh. Kita sebentar aja deh. Ngapain mandi nanti lah mandi ya? Silakan. Oke. Kenapa judulnya itu aku dukung ya? Aku dukung lah judulnya. Ya. Karena Kristen itu memang sesat. Kenapa dibilang sesat? Karena kalian menuhankan Yesus sementara ajaran yang kalian jalankan adalah ajaran Paulus. Kan nggak nyambung, itu namanya sesat. Lanjut. Begitu Bang, simpelnya. Jadi aku jawab nih Bunda. Jawab ke aku. Ya, jawab Bang. Oh ya. Jadi gini, apa namanya? Kami sesat karena tidak menuhankan Yesus ya, atau bagaimana? Menuhankan Yesus atau bagaimana Bunda? Kan kau mengaku pengikut Yesus. Ya betul. Menuhankan Yesus. Sementara yang kau imani ajaran Paulus. Paulus, ajaran yang dia bawa Paulus ya dengan Kristennya ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus anak Maria. Tolak belakang. Itulah kesesatanmu. Jadi kalau kau tidak mau sesat, kau harus percaya diri dengan Kristenmu Bang.
Kau percaya diri bahwa kau itu pengikut Paulus. Sejatinya Kristen itu pengikut Paulus. Itu baru benar. Jangan ngaku-ngaku pengikut Yesus. Begitu, Bang. Saya ini pengikut Yesus, Bunda. Gitu Nah, loh. itulah Saya pengikut sesatmu, Yesus. Bang. Sementara Nah, ajaran Yesus itu nggak ada seperti ajaran Kristenmu. yang Bunda maksud ini di mana ini? Yang tidak ada. Ya, misalnya kau kan bergereja, Yesus ke sinagog, Yesus sujud berdoa, kau itu joget-joget di gereja, Bang. Yesus berdoa menengadah ke atas, kau melipat tangan di dada, kau mati dipakein peti, jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, Yesus dikafani, gak ada satupun. Yang engkau hidup itu seperti yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Oh, Ini lagi motong kuku ya teman-teman kalau ada bunyi-bunyi. oh, Gitu. ya begini, Jadi Bunda. kalau kau nggak mau dituduh sesat ya, kau ngaku kau bilang aja kau pengikut Paulus sejatinya Jangan, dan aku pengikut Yesus, Bunda. Jangan usah Ya, itulah sesatmu, Bang, karena yang kau lakukan tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Gimana dong? Nah, boleh aku jelaskan itu. Coba jelaskan, Bang. Nah, begini. Jadi tadi bicara tentang Yesus mati di kafani, sedangkan kami meninggal, orang Kristen meninggal harus pakai peti, ya kan? Jadi saya jelaskan bahwa tidak mewajibkan kita mau mati pakai peti kah, mau mati mau di kafani kah, itu tidak diwajibkan itu, Bunda. Artinya pengajaran tentang Kristen itu bukan masalah mati, ya, tetapi bagaimana ketika kita hidup kita melakukan firman Tuhan itu sendiri atau tidak, ya. Jadi kalau Bunda bilang Yesus berdoa tangannya mengadah ke atas, tidak jadi masalah. Ada juga kita Kristen yang lain juga berdoa tangannya mengadah ke atas. Jadi soal tata cara beribadah itu hanya masalah liturgi, artinya aturan-aturan tidak terikat kami dengan sebuah aturan di dalam beribadah, tetapi yang terikat adalah hati kami, kemana hati kami tertuju, itu yang harus kami perhatikan. Jadi bukan masalah kegiatan-kegiatan ritual seperti ibadah dan lain sebagainya, itu, Bunda. Ya, Nah, jadi kalau menurut bukan kami, cuma itu, Bang. Bukan cuma itu, Ya. Bang. Bukan cuma itu. terus, Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Kau menuhankan. ya, Itu ajaran Paulus. Paulus Ya. di 1 Korintus 8:6, apa ajarannya si Paulus? Hanya satu Bapa di surga yaitu Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu ajaran si Paulus, itu yang kau imani. Sementara ajaran Yesus di Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa lah yang Tuhan menurut ajaran Yesus. Paulus berkata Yesus yang Tuhan. Nah, inilah kesesatanmu, Bang, kesesatan yang Ya. nyata. Makanya aku bilang ya teman-teman Kristen, percaya dirilah kalian. Kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Paulus rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Dan dalil ini Paulus sudah dimateraikan. Apa kata Paulus di dalam Korintus? Sekalipun bagi mereka aku ini bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul yang sudah dimateraikan. Udah jelas itu. Makanya kalian jadi aku menghargai Bunda, pendapat Bunda itu aku sangat menghargai. Tetap begini, ketika saya memahami Al-Quran Bunda, itu pasti tidak nyambung dengan pemahaman yang saya pahami, ya. Kenapa Makanya kita nggak ke sebentar, Al-Quran, Bang? Bunda. Yang Tadi saya Bunda kutip bicara itu aku Bible. diam. Jangan ke Al-Quran, Bang. Bible yang saya kutip tadi. Iya, artinya di dalam begini, Bible-mu Bunda. Yesus itu utusan, Sebentar, Yesus Bunda nabi. bicara aku diam. Kau Makanya saya tuhankan. bicara, Bunda diam. Kenapa kau kelar ke Al-Quran? Bukan begini, saya tidak begini kutip-kutip Bunda. Al-Quran kok. Maksud saya begini, ketika Bunda berbicara tentang Alkitab, ya saya menghargai itu karena Bunda dengan pemahaman Bunda. Ketika saya bantah Tidak pasti ada Bunda. menurut Sebentar. kau di dalam Bible-mu Yesus rasul. Nah, coba kau jelaskan kenapa kau tuhankan rasul ini?
Sebentar, Bunda. Nggak Saya usah belum habis. sebentar, Bang. Sebelum Nggak saya, usah, saya jelaskan belum aja. habis Saya to the bicara, point, Bunda. Bang. Ini diskusi bukan Nggak debat. usah daripada terlalu. kukirin semua membuat kejahatan. Bunda, Coba ini Bang, diskusi bukan Yesus di bukan Bibelmu, debat. Kalau debat Yesus aku di tidak Bibelmu tertarik loh, rasul. Bunda. Nah, kenapa kau Tuhan kan di rasul nih? Sebentar, Bunda. Kan kau sesat itu. Ini bukan debat ya, Bunda ya. Ini diskusi. Kalau Ya diskusi tinggal saya kau tertarik. jawab. Begini, kalau diskusi saya tertarik untuk diskusi dengan Bunda. Tetapi kalau debat Pertanyaan aku saya tidak itu, terlalu kenapa kau tidak Tuhan tertarik. kan di rasul, Bang? Kenapa kau Tuhan kan rasul? Begini, Bunda. Di mana Itu kan literasinya kau pemahaman dapat Bunda, itu? saya sudah Rasul bilang. adalah- Saya menghargai pemahaman Bunda. Ya kau jawab lah. Kau Tetapi jawab. Enggak, menurut kami, saya ingin tahu. itu Saya adalah ingin surat- tahu jawabanmu. Saya ingin tahu jawabanmu sebagai orang besar. Kau tengok kau sudah besar ya, agak-agak bot. Pasti kau pintar lah. Sekarang jawabanmu apa mengenai Yesus di dalam Bibelmu dia adalah rasul? Kenapa kau Tuhan kan rasul ini? Padahal kau tengok kau sudah besar ini. Kenapa kau ini tidak ada pikiranmu? Kau Bunda coba bisa pikiranmu bagaimana? pelan-pelan. Jangan terlalu ini, Bunda. Itu aja kau Ini jawab. kan diskusi atau Usah debat masukkan- ini, Bunda, kira-kira. Debat sekalian debat, diskusi sekalian Oh, debat. kalau debat Kenapa kau aku Tuhan tidak kan bisa, rasul? Bunda. Kalau debat Oh, aku jadi tidak kau bisa. kau bingung ya? Kau bingung ya Bukan rasul kau bingung. Tuhan kan ya? Iyalah, Bukan. karena rasul itu bukan Tuhan, Bang. Sebentar. Cari saya literasi seluruh dunia, rasul itu Tuhan. Gak ada, gak akan kau dapatkan. Bunda. Nabi, mana Nabi itu Tuhan? Gak akan ada. Bisa berikan saya waktu, Kak? Aduh. Percuma kau tinggi besar agak-agak botak, Bang. Aja kau nggak paham. Bukan, ya, Kenapa silakan kami- Bunda kenapa menilai kami- saya, terserah. Ya, silakan jawab. Kenapa rasul ini kau Tuhan kan? Kenapa? Itulah Apa begini, alasanmu, Bunda. coba? Saya tidak pernah menuhankan Paulus, tidak pernah. Bukan Paulus, Bukan Yesus itu rasul. Kalau Yesus itu, kalau Bunda bilang dia rasul, silahkan dengan Bukan pemahaman saya Bunda. bilang, Bibelmu Tetapi- bilang. Kok saya bilang? Bibelmu. Oh, Di itu kan Bibelmu pemahaman ya Yesus Bunda. itu rasul. Pemahaman Kok bukan Bunda bahwa pemahaman Bibel saya, itu adalah dalil. mengatakan, aduh, kapan saya bisa Bisa menjawab kasih ini, dalil ya? Bunda? Saya kasih dalil bahwa yang kau Tuhankan itu rasul nih. Saya kasih dalil ya Bang ya. Saya itu Bang by data. Saya itu bernarasi Iya, dengan silakan. dalil. Nih saya kasih Bang ya. Saya ingin tahu alasanmu muter balik, jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas untuk menjawab ya. Kenapa bisa rasul ini kau Tuhankan? Coba, apa itu di otakmu, di akalmu Bang ya? Aku cari dulu izin. Ku hidupkan HP dulu, satu. Ya. Nah, coba buka Bang, Ibrani. Dibaca saja. Karena aku ini Ya. tidak siap ini sebenarnya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat malam, Malam. Bang. Selamat malam. Tempat ini. Udah sabar kau, Oten. Pusing kali kau, gantiin Nah, kau. ini saya buka ya, Malam. Bang. Selamat malam, kakak abang. Pakai adat kau, pakai adat. Nanti gantian pakai adat. Pelan-pelan. Nah, ini. Ya aku di ini ya, mudah-mudahan kentara. Jadi kalau rasul itu terus kau Tuhankan, nabi kau Tuhankan, hamba kau Tuhankan, bagi kami itu lelucon. Iya. Saya tidak bantah Bunda. Bang, aku lagi potong ini ya. Nih. Bacalah. Aku tidak bisa baca mana dia? karena mataku kabur nih. Nih, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu rasul dan imam. Rasul. Kenapa bisa kau Tuhankan rasul ini, Bang? Iya. Oke, sudah Bunda ya, saya jawab ya. Kenapa itu? Kenapa akalmu itu, Bang? Iya, sebentar Bunda. Jadi Yesus itu kami sebut dengan mau rasul, mau nabi, mau utusan, mau bapak, mau sahabat. Itu dengan sebutan-sebutan itu buat kami tidak jadi masalah, ya. Buat Coba kami kasih tidak saya jadi literasi masalah. rasul itu Tuhan, Bang. Coba. Ya, sebentar Paulus Bunda. pun rasul. Aduh. Paulus Kalau Bunda rasul, ini Bang. aku mau mandi ini, tapi aku coba melayani Bunda. Jangan dulu. Ini otakmu, Bang. Otakmu nih yang agak-agak ini. Ya, aku pikir nggak otak apa-apa. besar nih, kau pintar sama aja ya.
Begini Bunda, aku harus mandi dulu, nanti baru kita sambung diskusi ya. Ya, jadi cari tahu Bang ya, di Bibelmu itu Yesus Ya, rasul, terima apostol. kasih. Originalnya apostol, Paulus pun apostol, Paulus pun rasul. Ya, jadi Begini Paulus Bunda, itu saya hanya sejajar ingatkan dengan Bunda Yesus. begini Bunda, sebelum saya turun bahwa dengan pemahaman Bunda saya hargai. Kok Ketika pemahaman sebentar saya dulu di Bunda, Bibelmu ini loh. aduh, Bibelmu kapan saya bisa rasul. bicara ini Bunda? Jadi rasul kok Tuhan kan Bang? Sebentar, Aneh kali. terserah Bunda mau nuduh apapun itu, saya harus bicara dulu. Aduh. Udahlah teman-teman ya, otaknya memang Beginilah, dengan pemahaman Bunda bahwa Rasul kami tuhankan, silahkan dengan pemahaman Bunda. Kenapa ketika Bunda membaca Alkitab dengan pemahaman Bunda, saya menghargai itu. Kenapa kok Tuhan kan Bunda rasul? harus dengar dulu Apa ada Bunda. Tetapi literasinya Bunda harus bahwa ingat rasul itu Tuhan? bahwa yang mengerti apa itu rasul Alkitab dulu? adalah orang-orang yang punya Alkitab Apa tersendiri. itu rasul? Ketika otakmu saya memang membaca harus dicuci. Al-Quran, ketika Apa saya itu membaca rasul? Al-Quran dan saya menafsirkan Al-Quran, maka Loh, Al-Quran ini itu tidak saya ada akan tafsir. salah Saya menafsirkannya. tidak menafsir. Kenapa? Oi, Yang oi, bisa botak, saya memahami tidak menafsir. Al-Quran adalah Saya tidak orang-orang menafsir, yang loh. memiliki, yang punya Al-Quran Masa itu saya tersendiri. menafsir? Ini Itu kan loh. pandanglah kepada Ya. rasul dan Karena imam besar yang tujuan diakui, daripada yaitu penulisan ayat Yesus. itu punya tujuan tersendiri. Jadi ketika Bunda hanya membaca ayat itu dan Tujuan apa menafsirkan, dulu? silakan. Mana itu rasul adalah Tuhan. Coba kita buka apa itu rasul ya, secara KBBI ya rasul ya teman-teman. Ya Bunda, aku harus mandi dulu ya Bunda. Kau itu alasanmu ya. aja Bang, mandi-mandi. Bang Memang Blender, saya aku balik-balik mandi dulu kalian Bang ya. Blender ya. Saya buka otak kalian ya, kalau saya ya pakai bayi dasar. Bukan Bunda. Aku ini kan Rasul secara KBBI Bang ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu rasul? silakan. Ada pernah baca rasul Ya itu adalah silakan. Tuhan. Nanti tidak enak Ada. juga kalau aku tinggalkan, silakan. KBBI Ini ada rasul. backingnya ini, ada kawan sejolinya si Al nih. Lanjutlah Bang John mandi Bang John. Bang Al, layani dulu Bunda, aku mandi dulu ya. Sebelum turun biar kau itu dalam keadaan mandi, biar kau berpikir Bang ya, kau siram kepalamu itu supaya dingin biar kau berpikir nih Iya, rasul. betul, Menurut betul. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah. Orang menerima wahyu secara KBBI. Makanya Wahyu 1 nomor 1, kita buka Wahyu 1 nomor 1 ya. Ini biar kau pinter Bang. Ini pun Ya, kita tunjukkan ya. kau mau iman, kau percaya Wahyu 1 ya teman-teman ya. Wahyu 1 nomor 1. Nih mana dia? Nih. Wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya ya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia dikaruniai wahyu karena dia adalah rasul. Yang mengarunia dia wahyu ini Allah, yang Tuhan, ini adalah Tuhan. Yang Di menerima Matius wahyu itu, 5, Bunda, 11:25. Yang menerima wahyu itu adalah bukan Yesus Bunda, tetapi yang menerima wahyu itu adalah Yohanes. Yang sebentar Bunda, sebentar. Berarti ini bohong. Inilah wahyu Sebentar Yesus dulu. Kristus yang memberikan dikaruniakan wahyu Allah itu. kepadanya. Aduh. Ini kepadanya nih siapa ini? Kepadanya nih siapa di sini? Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nya di sini merujuk kepada siapa? Kan di sini berbicara masalah Yesus. Gak ada Yohanes di sini. Loh di sini Bunda, kan Yesus. Inilah yang wahyu menerima Yesus wahyu itu Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Benar-benar ini kepalamu besar tapi akalmu kecil ya. Ya Allah, makanya Yesus itu. Bisakah aku Makanya berbicara ini, Yesus Bunda? itu rasul karena dia menerima wahyu. Tadi secara KBBI. Bang Blender ini tidak mau berhenti Bunda, ini gimana? Ras terkuat di bumi nih, ras terkuat di bumi, menseret. Menseret. Bunda, bisa berhenti aku jawab dulu kah? Ras terkuat di bumi nih, menseret kan. Jadi Bunda, begini Bunda, yang menerima wahyu itu adalah Yohanes. Jadi ini siapa di sini? Yesus, Siapa di sini nih terbaca siapa? Apa di sini Yohanes? itu Coba. wahyu dari Yesus Kristus diturunkan kepada Yohanes di Paulo Patmos. Yesus.
Mana ini di sini? Iya, wahyu Inilah dari Yesus wahyu. Kristus. Coba kau baca Gitu, bang. kan? Coba kau baca bang di sini ada Yohanes. Coba ulangi, baca kau bang, biar kau pinter sedikit lah. Coba di baca. Bunda baca dulu, Bunda baca. Ini dulu kau baca. Kalau Aku tidak ini bisa baca itu, penglihatan. kabur itu, kabur. Inilah wahyu, kabur kah? Kabur bang Blender. Terang. Enggak, jelas. Mataku tidak ini loh. Oh mama memang ya. Gara-gara otakmu begitu. Jangan pakai otak-otak, aduh, Bunda ini, aduh. Kan di sini Yesus bang yang menerima wahyu Yesus. Kenapa kau nyebut Yohanes lagi? Itu Bunda, dengar dulu. Wahyu itu. Mana kau ini kepalamu besar ku tengok. Kenapa harus Tapi kenapa akalmu kecil aku semua? selesai dulu? Aduh. Bunda Rama ini guru bahasa Indonesia dia, guru bahasa Indonesia dia. Iya, dia mau guru bahasa Inggris kah? Aku jawab dulu, aduh. Bunda, sabar dulu Bunda. Udah Al, biasa aja kok Al. Udah biasa aja kok Al. Gimana? Tapi apapun teman-teman ya saudaraku, mau apapun yang kita tunjukkan. Enggak gini loh, Bunda. Bunda ini mau nanya. Bukan gini, Bunda ini mau nanya atau mau ngejelasin? Kalau mau ngejelasin kami diam. Ya sekarang mana saya tanya, di mana Rasul itu adalah Tuhan? Ya udah, jangan dipotong-potong dulu. Silakan Bang John. Coba. Silakan Bang John. Jadi begini. Rasul adalah Tuhan ya. Kita Coba, bicara Bang. tentang wahyu. Orang minta ini, dia Nah, minta kalau nggak mau diskusi ya udah gini Bang Blender. Kemarin kita Ya, diskusi jawab terus. sehat loh. Nah, kita diskusi sehat loh. Kamu Gantian langsung ngomongnya. bang, langsung ke poinnya aja. Lanjut dulu, Bukan. ke sana, ke sini lah, ke situ Bunda lah. bicara tentang wahyu. Kenapa langsung ke Bahwa itu poinnya, adalah Bang? penerima Yang Yesus saya minta, Kristus. coba tunjukkan literasi apapun itu ya, dari majalah, dari dari apalah. Kau dapat dari surat-surat cintanya orang tuamu. Coba tunjukkan data wahyu itu adalah Tuhan. Atau apa itu wahyu? Sebentar, Adakah wahyu? Wahyu. Adakah Rasul itu adalah Tuhan? Coba. Iya, sebenarnya kasih jujur literasi Inilah yang saya wahyu percaya Yesus imannya. Kristus. Udah. Dengar dulu. Gimana Bang Blender? Ini mau diskusi atau mau Enggak, gimana? sebenarnya begini loh. Kalau jujur mau dibilang rasul itu iman kalian tetap sama Yesus. Yang penting jujur itu aja. Begini Bang Blender. Kan dia bicara tentang kitab wahyu. Itu kan inilah wahyu Yang Yesus ditanya Kristus kan rasul itu begitu. Tuhan atau bukan itu loh simple. Apa itu Bang Blender? Rasul itu Tuhan atau bukan itu loh. Bukan, itu bicara tentang wahyu Bang Blender. Harus saya jelaskan tentang wahyu itu. Nah, kenapa kau Tuhankan Yesus kalau kan di Bibelmu ini dia Rasul? Kenapa otakmu itu terbalik-balik menuhankan Rasul? Begini. Coba saya jelasin. Ini masalah jabatan ini. Ibu ini pernah kerja nggak sih? Punya double jabatan nggak sih? Sekarang saya tanya balik. Apakah kau buktikan sebentar? Apakah Nabi boleh jadi Rasul? Rasul boleh jadi Nabi? Saya tidak butuh congormu. Saya Nah, butuh udah kan? penjelasan. Mau Adakah tawuran? Rasul itu Tuhan? Karena mau tawuran Rasul nggak itu mau apa? dengerin. Kita lihat di sini Ya ya. udah, Bang Blender, Inilah gimana mau wahyu dijawab? Yesus Ya udah, Kristus silakan. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kepada siapa Yesus menerima wahyu dari Allah? Dia Begini, dikaruniai inilah wahyu Kenapa Yesus Kristus itu karena dia kan. adalah Rasul. Bang Blender, izin Bang Blender, boleh naikin Bang Permata. Ini tim saya juga. Bang Permata boleh Kasih naik semua pendetamu, pasturmu. Kasih naik. Iya, gampang, tenang aja. Bang Permata biar sama-sama imbang gitu kan. Kalau berani. Meminta permintaan dia, meminta permintaan. Bang Permata multi, Bang Permata. Jadi Vinoji. Kasih saya Lanjut satu Bunda, pertanyaanku lanjut ya. Bunda, Saya lanjut. pertanyaanku itu, Gak apa-apa, begini. pertanyaanku itu, Bang, 1 menit, secara logika 1 menit dan Bunda secara jelasin, dalil. Bunda nanya, gantian nanti 1 menit Bang John. Setuju? Nah, Oke, saya nanya. Oke, Di silakan. dalam Bibelmu saudara, Bang, di dalam Bibelmu Yesus adalah Rasul. Nah, kenapa otakmu itu malah menuhankan Rasul ini? Paulus pun Rasul, kenapa enggak kau tuhankan? Sekarang jelaskan di mana literasi kau dapat Rasul adalah Tuhan. Ayo panggil pendetamu, pasturmu. Sudah, bahkan boleh Paus, dijawab nggak? panggil. Boleh dijawab nggak? Kalau dijawab jangan dipotong. Oke, Pakai data Bunda. ya, jangan congor ya. Ya udah, data. di mute dulu, Congor. di mute dulu. Silakan Om John. Silakan Om John. Dalilmu dulu lah. Jadi bosan Alamak, dengan belum dijawab sudah dipotong. Gimana pula ini, Bu? Diam dulu, dijawab dulu sama Om John. Silakan. Jadi ini kan dia merujuk dari kitab wahyu. Baru inilah rasul.
Wahyu ini diturunkan wahyu ini kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes kita tahu bahwa Ini Yohanes Ibrani tadi tuh Wahyu ini Ibrani nih Ibrani iya, 3:1. ibu kan Yesus adalah lari-lari rasul. juga Pertanyaan pertanyaannya. saya, kenapa rasul ini kau tuhankan di mana Bang Al, otakmu? Di mana jawablah dulu, otakmu Bang Al, itu? aduh. Kalau ada literasi rasul itu Tuhan, coba kasih tunjuk data. Misalnya kau Bang Al, dapat di jawab catatan dulu. mana kek? Ayo. Iya, saya jawab ya, saya jawab. Tolong ibunya diam dulu. Tidak ada dikatakan semua rasul atau rasul itu dikatakan Tuhan. Itu salah pengertian ibu. Gak ada Tuhan kan ini. Memang kau ini bengkok otakmu. Kenapa kau Tuhan nah, Yesus? Nah kan kejang-kejang kan, kejang-kejang. Kan kau sudah akui, kau sudah akui. Coba Kau lihat. sudah akui tidak ada rasul itu Tuhan. Terus kau Makanya kau sudah akui toh? Terus sekarang kenapa otakmu kebalik-balik? nah, ini kan orang kejang-kejang udah kayak gini Saya udah nggak tanya, bisa kau dijelasin. sudah akui rasul itu bukan Tuhan toh? Kau sudah akui? Oke, sebentar. Ngomong terus. Saya Sekarang tanya kau sudah akui rasul itu bukan Tuhan? Begini Bu, Oke, begini, sebentar. saya jelaskan ya. Oke, begini. Saya tanya Bukan. kau. Woi, mau Kamu dijawab jawab dulu, rasul supaya itu Mau bukan dijawab Tuhan. gimana? Mau dijawab orang mau jawab Jawab. dipotong terus. Gini Jawab, begini jawab. Bu. Ya. Jangan begini, saya tidak mau Aduh. begini. Saya pertanyaan begini. Saya pertanyaan tuh. Apakah kamu sudah mengakui rasul itu bukan Tuhan? Udahlah, gini aja Bang John. Bang John kita ngalah aja udah. Susah lawan ras terkuat di bumi. Udah Bang Blender. Ada black teman-teman. Ampun aku ampun. Kalau sudah lawan ras terkuat di bumi ampun aku udah. Ya karena imanmu nggak nyambung. Ampun sudah. Belum jawab sudah salah kita. Nih bentar ya Bang Blender. Kita belum jawab sudah salah, apalagi kita jawab. Apakah rasul itu Tuhan? Ampun. Begini Bunda. Bunda Makanya begini. kau disebut sesat. Makanya judul Bunda. itu bagus. Kalian itu sesat. Iya, suka-suka Karena Bunda. menuhankan Iya. rasul. Iya. Kenapa Bunda kau menang sesat? udah. Karena Ya, menuhankan oke. rasul. Oke, Oke? sudah puas. Ya, kau Puas. sudah akui Begini kau Bunda, sesat, toh? kami belum jawab. Bunda udah salahkan kami. Gimana Jawab, Bunda jawab, ini? jawab. Ampun Bunda, sudah ampun. Nah, udah biar senang lah Bunda, gini lah. Berbahagialah. Begini Bunda, hati yang gembira adalah obat Bunda, percaya nggak? Berarti kau sesat ya, kau sudah akui dirimu sesat ya. Ya, Rasul iya itu sudah bukan belum dijawab sudah Yesus sesat. Rasul. Oke, silakan Bang Permata, silakan Bang Permata. Sekarang kenapa kau? Apa? Kenapa kau tuhankan rasul? Silakan. Baik, Paulus juga rasul Bunda, tapi yang paling Iya, mudah kenapa? begini, tidak ada satupun orang Kristen yang akan berkata seperti ini. Tolong didengarkan ya. Ya, tolong didengarkan. Paulus juga rasul, tapi tidak ada satupun orang Kristen yang akan berkata begini. Paulusku, dengarkan seruanku. Aku rindu. Mana ini orangnya? Udah. Ini pula mengisi ini, aduh. Mana? Bundanya mana tadi? Udah menang. Bang Blender. Ganti akun sebentar. Oh, ganti akun. Kirain udah menang kabur. Bunda harus ganti akun, harus ganti akun Bunda. Kirain sudah menang kabur dia kan. Belum dijawab sudah salah kita udah dibilang sesat. Belum jawab. Tunggu. Bunda harus ganti akun Bun, nggak bisa kena juga lagi. Kenapa? Ya. Makasan. Kenapa? Peringatan. Makanya Bang Blender, aku udah DM kamu kan. Hati-hatilah dengan kata-kata. Santai aja diskusi. Nggak apa-apa. Bukan karena kata-kata. Rasa kuat di bumi. Nah itulah, udah belum jawab sudah salah kita. Ya udah mending diam kita. Rasa kuat bumi. Ya, Iya, nggak apa-apa. daripada tidur di garasi kan lebih baik ngalah lah. Bang John aja kan mandi nggak bisa mandi juga. Ini siapa ini? Salam kenal, host. Salam kenal. Kenal salam. Iya. Oke. Ngapain lah kau Syariat nyanyi itu apa? Ngapain kau nyanyi gitu Muhammad nggak usah ngejek lah kau aduh aja. Usah. Yang kayak gitu nggak sama salah komal gitu bos, salah komal. Salah. Ya sudah.
Nah, Tolong biasa host, aja. ajarkan saya apa itu makna syariat, host. Syariat, aturan dari Tuhan. Iya. Aturan, hukum juga ya. Yes. Oke. Kalau di dalam Islam pemahaman syariat, Nabi itu membawakan syariat. Misalkan Musa membawa syariat, Daud syariat, Isa syariat, Muhammad syariat. Tentu syariatnya berbeda-beda ya, host. Enggak lah. Sama. Sama lah semua, macam rel. Satu dia. Bagaimana syariat? Ya, syariat. Dari Syariatnya Zabur, bagaimana? Coba. Taurat, Injil, Al-Quran. Iya, coba Apa itu? syariatnya bagaimana, host? Bunyinya. Nah, host. syariat yang utama Musa. kitab-kitab sebelumnya adalah menuhankan Tuhan yang Esa. Hukumnya. Hukum-hukumnya, host. Ya, hukumnya itu tadi lah aturannya. Seperti udah jamur semua. Cuma itu aja, host. Iya, Hah? banyak lah. Ya, Yang bagaimana mencuri. coba, host? Yang mencuri, yang utama Jangan adalah mencuri. menuhankan Tuhan yang Esa. Itu yang utama. Oh. Yang hukumnya yang lainnya misalkan mencuri itu dilarang, host. Berzina Ya dilarang. iyalah. Di Musa. Iyalah, hukum itu kan hukum itu kan syariat. Daud Hah? juga. Daud Daud. juga Ya. berzina. Udah enggak lah. Daud Daud. kan memberikan Tuhan yang Esa. Lanjut Bunda. Kok berhenti? Jadi tidak ada yang bisa memberi literasi data bahwa Rasul itu Tuhan ya. Gak ada ya. Nah otaknya ini mereka ini kebalik-balik loh. Ya Rasul dituhankan. Coba. Bunda mau dijawab. Otakmu, akalmu kau taruh di mana itu? Bukan. Bunda mau dijawab. Belum dijawab sudah jawabannya sudah salah. Dengerin dulu. Kenapa Rasul di dalam Bibelmu di situ tertulis apostol. Apostol, Rasul, utusan. Paulus pun utusan apostol. Nah, kenapa cuma Yesus yang kutuhankan? Tuhankanlah semua itu. Biar banyak-banyak Tuhanmu. Kau borong semua itu manusia jadi Tuhan. Kalau Yesus sebagai raja setuju. Kalau Yesus sebagai raja setujukah, Bunda? Apapun itu sebutan tapi bukan Tuhan. Ngerti kau nggak definisi Tuhan? Apa itu? Anjir. Apa itu? Kalau Yesus sebagai imam besar setuju. Imam itu manusia bukan Tuhan. Gimana Iya, tapi setuju kah? Kepalamu aja besar, enggak akalmu ya. Ya udah, sudah Bang Permata, nggak usah dijawab. Belum dijawab sudah dimaki-maki. Sudah. Mana itu literasi? Rasul adalah Tuhan. Nah, Rasul tadi ini. sudah kita buka secara KBBI. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Kita buka Wahyu 1 nomor 1, Yesus menerima wahyu. Klop, dia Rasul, bukan Tuhan. Ini kau ini otakmu enggak, aduh kenapa sih akalmu? Begini Bunda, saya jawab dulu, saya jawab. Kenapa kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Bunda? Bukan Karena ayat saya tanya mengatakan- kau percaya karena sebentar dogma dulu. doktrin. Sebentar Bukan dulu. saya tanya itu. Ya kau percaya karena dogma doktrin. Secara literasi, secara Karena data saya tidak ada. harus menjelaskan Yang ada di kenapa kami Bibelmu percaya Yesus adalah Rasul. Tuhan. Saya tanya kau, dari mana kau dapat definisi Rasul itu adalah Tuhan? Aduh, itu dari Bunda, tadi. sebentar Kasih. dulu. Dari mana kau dapat itu? Literasi Rasul Udah adalah lah, Tuhan. John. Kasih saya itu. Kalau Udah, kau kenapa saya disenyumin Tuhan aja Yesus? udah. Kalau udah Itu kayak dogma doktrin. keluarin dulu semua, keluarin Bunda, keluarin semuanya. Sana pendetamu yang paling hebat. Saya kasih Iya. saya literasi. Di mana Mau definisi pendeta, Rasul jangan adalah Tuhan? jangankan pendeta, Tuhan aja kalau turun nggak berani nentang. Udah kalau Bunda Ya ngomong. itu ya Tuhan lah turun. Ah, Jadi, itu sudah. Tuhan bukan suka nyamar-nyamar jadi manusia. Tuhan Ya udah, nyamar-nyamar. makanya udah nggak bisa dilawan udah. Sekarang mana? Kasih saya Udah. data. Kasih saya data dari luar negeri, dari dunia lain bahwa Rasul itu adalah Tuhan. Kalau enggak berarti memang akalmu bengkok. Otak kalian itu bengkok semua. Masa Coba. Rasul kok Tuhan kan? Itu data Coba di Bible. Bunda begini Dia Bunda. Rasul. Saya tanya Nggak balik usah mirroring. begini. Mirroring Bilang dulu. aja, Di ada mana? data apa enggak? Siapa saksi Kenapa kok mirroring? pertama kali Kau wahyu menjawab. diturunkan? Akui Coba dulu, siapa saksi pertama kali wahyu Akui diturunkan? dulu. Mirroring Akui dulu, mirroring dulu. Yesus itu Rasul, Makanya bukan begini. Tuhan.
siapa Kecuali saksi kau dapat literasi ketika wahyu pertama bahwa kali Rasul diturunkan, adalah ya kan? Tuhan. Nggak bisa. Tengoklah dia, lari-lari dia ke Al-Quran kita. Loh, Kalau di aku nggak ada Al-Quran Al-Quran. kita, ya, Ini Nabi aku baru Muhammad nanya itu siapa saksi. Muhammad Rasulullah. Nggak bisa ini, Itu kayaknya sesuai nggak bisa ini, data. Bang. Dalil di Al-Quran kami sesuai apa yang kami imani. Nah, kalian otakmu bengkok semua. Data di Bibelmu Yesus Rasul. Nah, kenapa kalian Tuhan kan? Gak ada otak kalian, gak ada akal. Kalian itu kan akal. Bisa juga ngomong sama Kalau Bunda kalian yang nggak matikan mau akal gantian. kalian sudah kayak orang gila. Orang gila itu nggak ada akal. Iya, orang gila itu. Ya kenapa kau Tuhan kan Rasul? Kenapa? Kenapa bisa itu otakmu begini, begitu? Bunda. Begitu. Boleh Orang nggak gila. kasih waktu Fungsinya untuk otakmu. menjawab? Padahal ku tengok kepalamu besar lah, badanmu pada besar-besar semua. Iya. Kau makan yang bergizi. Tapi kenapa akalmu kau Ya udah, matikan? damai Rasul lah. kau Tuhan. Ayo Gini, kita damai dulu. Bunda. Kita damai dulu. Damai dulu. Kasih literasi. Ya udah, Memang kau gini. sesat Iya. semua ya. Kafir-kafir ini Aduh, memang sesat. udah bisa minta diam dulu. damai, Kasih disesat-sesatkan data, pula. kasih data. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan Rasul itu, definisi Rasul adalah Tuhan, berarti kalian semua oten-oten kafir ini adalah sesat. Benar judulnya nih, oten sesat. Benar. Apa Benar kata lah, itu Al-Quran sudah kami? benar, Yang benar, innal benar. ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum syarrul Oke lah, bariyah. Bunda. Oke lah. Kalian itu Anggap saja penghuni kami neraka sesat. Boleh kami jahanam kekal tanya, abadi dan Bunda. kalian seburuk-buruk makhluk. Gak bisa Iyalah, ngomong. oke lah, Kalian sudah. matikan Kami akal terima. kalian. Kalian Nah, matikan akal kalian. Dari mati akal, Coba sesat, kau kasih apalagi saya data. kata-katanya. Nggak ada ya? Aduh. Oke, Nah, oke, inilah kami terima kesesatanku lah. ya, Kami teman-teman terima. ya. Boleh kami Tapi tanya kalian balik. nggak nyadar ya. Boleh Dan kami nggak jawab? nyadar mereka Boleh ini. kami Boleh, jawab? Dipermalukan, Nah, dimintai anggap saja data. kita sesat. Anggap saja kita sesat. Boleh. Boleh kami jawab? Oh iyalah, memang karena Ya, enggak begini apa-apa. Bang ya, orang Tapi gila kami mau itu, tanya boleh. orang gila itu Bang, akalnya sudah dimatikan. Begitulah kalian. Bunda, boleh kami jawab? Dari tadi udah aku minta mana literasi wahyu apa Rasul itu adalah Tuhan. Yesus Rasul di Bibelmu secara dalil Yesus Rasul. Yesus Tuhan di Bibelmu tidak ada tapi dia Rasul. Sekarang saya minta literasi data. Aduh. Rasul adalah Tuhan. Ini Coba. kayak kaset rusak sudah. Diulang-ulang itu Ya aja nggak diulang-ulang. apa-apa supaya saya mencerdaskan otakmu yang sesat. Tidak bisa ini. Tidak bisa. Aduh. Hati-hati Bunda, jangan terlalu tegang lah, santai Sekarang dulu. mana datanya? Iya. Kau yang hati-hati, kau kan dipanggang di neraka jahanam. Astagfirullahaladzim. Ini udah melebihi Tuhan, udah Masa melebihi Rasul? Tuhan udah. Masa Rasul kau Tuhan kan? Gak ada. Sebentar, gak ada otak memang kalian. yang berhak menentukan manusia masuk neraka itu siapa Bunda? Ya kekafiranmu. Ah, kan udah melebihi Tuhan kan. Boleh Iya, ini memang kekafiranmu lah. kemarin kita Orang ngomong kafir itu nih. di neraka jahanam. Kemarin para pembunuh, para perampok kalau mereka bertobat bisa nggak dia masuk surga? Kayak dosa diampuni selain kekafiran. Makanya Bunda, Semua dosa saya diampuni masih hidup. kecuali Saya kalau masih kafir hidup nggak bertobat. sebentar. Saya masih hidup. Bunda Jadi, sudah bilang saya teman-teman, masuk neraka. beginilah Kalau mereka saya ya. bertobat, kalau Dia saya bertobat matikan menurut Bunda, akalnya, ngomong terus sudah bertobat selesai. dengan bersyahadat memeluk Islam. Udah Bang Blender. Bang Blender ada diskusi yang Gaji pakai soundcard lah. ya ini aku udah ini Jadi begitu teman-teman ya. kecil-kecilin udah nah. Otaknya memang otak dan akal mereka memang nggak ada ya. Rasul kok dituhankan. Paulus Udah pun rasul. tertibkan dulu lah, Bang Blender. Kau Ya udah. masa host di sini nggak mau tertibkan? Enggak, Bunda Rama minta data. Dia modelnya enggak mau betul-betul. Data mana data? Udah itu dia. Ya udah, memang data apa yang mau diminta? Aneh-aneh juga minta data apa? Minta Data mau Rasul sekalian itu aja, adalah Tuhan. sekalian aja Bunda. Bagaimana Rasul cara buat adalah nasi Tuhan, goreng dalilnya gitu aja datanya udah. di mana? Minta data Rasul nasi itu goreng adalah gitu. Tuhan. Rasul itu adalah Tuhan mana? Karena Yesus adalah Rasul. Kenapa itu otakmu menuhankan dia? Otakmu nggak ada ya, nggak ada kali dia. Kejang-kejang udah. Rasul kau Tuhan kan? Yang mana yang Rasul? Coba baca ayat Nggak ada berapa? akalmu ya? Coba ayat Kejang-kejang. berapa? Itu tadi Ibrani 31, Yesus Oke, adalah Bang Al Rasul. coba baca itu Ibrani 31. Coba Nggak saya ada, baca ya. nggak ada otak, memang nggak ada akal memang Sebentar, kalian ya. sebentar, Sengaja Bunda. Sebentar, kalian dibaca akal. dulu. Kami Judulnya apa, baca, Bang? kami Di atas. jelaskan. Judulnya Ibrani apa? berapa? Host 31 host Bang Blender di sini azan. Lanjut dulu ya azan. Aku salah. Ibrani berapa? Ya, Alhamdulillah akhirnya Ibrani bisa aja, berapa? bisa tenang dikit lagi dah Bang Blender. Udah,
Ini ada yang kedua nih, Sherly nih, makin besar lagi Sherly nih. Aduh, kenapa Bang Blender kasih itu ibu-ibu semua? Belum lagi Dinda di atas tuh perempuan. Sherly maju, gas. Nggak sekalian bawa Uni Riva ke sini. Iya, bawa semua, kumpul semua, bawa semua. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita nonton aja lah udah. Gak usah komen. Mak semua harus Kalau cukup slotnya Bang, ku aja itu Riva kemari. Kak Bagas sekalian. Ya udah, jadi Sherly monitor. Sherly. Lari bah. Mencret. Lanjutkan tadi yang diungkapkan sama Bunda Rahma. Di mana datanya? Bunda Rahma begini ya. Iya, di mana datanya tadi? Tidak semua rasul itu jadi Tuhan. Jadi tidak datanya bisa rasul hanya didengerin dulu. Tidak semua rasul. Dari tadi juga abang. Halo. Oh, Bunda Rahmanya. Oh, nah pasti aku diturunkan kalau memang tidak pernah tahan Islam debat dengan saya. Kita buktikan kalau memang. Ayo, Rahma. Ayo kita debat. Yuk. Nyut. Datang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Ini kita lawan ras terkuat di bumi ini. Jadi pelan-pelan. Soalnya Bang nggak ada yang berani debat demi Tuhan, nggak ada. Ayo Rahma, kalau berani kau. Enggak, udah. Enggak berani. Kau itu kayak hewan. Kau kayak orang gila. Makanya kau sering buka sejarah. Takut kau buka sejarah. Udah kau datang kau bising kali pun. Udah Bang Al. Ya, itu tungku riung. Ya udah nggak apa-apa lah. Baca tungku riung gitu ya. Ya udah gini lah, kalau mau diskusi damai-damai lah, nggak usah diskusi pakai otot. Ya udah kan dari tadi kan juga damai-damai kan. Cuman kan itu kalian tidak. Yang ditanya tadi Ibrani berapa? Ibrani berapa tadi? 31 apa tadi? 31. 31 apa? 31 doang mah. Mau saya bacakan satu pasal nanti. Ibrani berapa? Yang dikatakan bahwasanya itu Yesus itu adalah rasul itu. Ya, harus ada Ibrani berapa dulu, Bang? Yang ditanya, di mana dikatakan kalau rasul itu adalah Tuhan? Itu yang diminta Bunda Rahma. Iya, oke. Kita mau jawab, tapi dia kan dia kutip Ibrani berapa dulu supaya kita Ibrani 3 nomor 1. Ya? Ibrani 3 nomor 1. Coba Ibrani 3 ayat 1 coba. Bang Al. Oke, Ibrani 3 ayat yang pertama ya. Demikianlah firman Tuhan. Itu judulnya apa, Bang? Waduh, aku lagi pakai dari nanti dulu Om John lagi susah satu device ini pakai komputer. Langsung aku bacakan aja lah, nggak apa-apa, masih general kok. Ibrani 3 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Amin. Rasul kan? Begini. Hai saudara-saudara yang kudus, pandanglah kepada rasul. Di situ dan, kata dan imam besar. Ya, harus dibedakan. Dan imam besar, artinya di situ rasul dan imam besar. Jadi tidak menyambung bahwa Yesus adalah rasul, tetapi rasul dan imam besar, yaitu Yesus. Oke. Jadi imam besar artinya Yesus. Tuhan. Apakah imam besar itu dikatakan Tuhan? Imam besar, kami panggil Yesus itu adalah ini pertanyaannya sama seperti ini, Bang John. Bentar saya jawab dulu. Ini kan dia makanya main gini. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Ya nggak bisa lah. Nggak ada cerita manusia bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, ya bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan lagi bilang manusia jadi Tuhan, berarti semua manusia bisa jadi Tuhan. Ya nggak bisa kayak gitulah, keles. Gitu loh. Rasul bisa
Bisa nggak rasul jadi Tuhan? Itu namanya bukan membatasi, tetapi di mana literasinya bahwasanya imam besar itu adalah Tuhan, rasul itu disebut Tuhan, itu loh. Rasul tadi ayat yang dibacakan oleh Bunda itu bukan menuju kepada rasul, tetapi imam besar, yaitu ya betul, itu kan imam besar, yaitu Yesus. Jadi Yesus dipanggil imam besar itu tidak jadi masalah buat orang Kristen. Iya, pertanyaannya di mana literasinya imam besar itu? Di situ rasul di situ, dan imam Bunda besar rasul harus, dan imam besar. harus membaca dengan teliti, Bunda. Nipu kalian di situ ya, pakai dan ya. Aduh, kalau nggak nipu nggak makan ya Bang. Udah, ya. gini. Aku jelasin ya teman-teman. Begini, contoh presiden. Ketika presiden memiliki jabat seorang guru, seorang dosen, seorang kepala rumah tangga, dia mengemban banyak jabatan. Bisa nggak presiden itu dikatakan guru? Bisa. Ketika presiden itu memiliki jabatan yang lain, bisa nggak dia dikatakan memiliki jabatan yang lain? Ya bisa. Jadi bukan berarti semua ini, misalnya nih kepala tadi guru atau dosen. Apakah dosen bisa dikatakan presiden? Yang tidak semua dosen jadi presiden. Tapi ketika presiden itu memiliki title mengajar atau jadi dosen, maka dia bisa dikatakan dosen. Sejak katakan guru, jauh kali dari presiden ke guru. Gila kali bah. Itu jabatan. Ya itu iyalah. contoh. Ketika dikatakan presiden dikatakan guru, sejak kapan presiden bisa dikatakan sebagai guru? Ngarang aja. Susah ini. Orang kalau nggak ngerti. Bukan susah, ini bahasa Indonesia, Al. Iya, jabatan multi jabatan. Memang dia presiden, tapi dia adalah seorang guru yang mengajar. Dia seorang kepala rumah tangga. Setuju nggak kalau presiden kepala rumah tangga? Itu suami kepala rumah tangga, iya. Apakah kepala rumah tangga itu presiden? Jawab. Jawab. Dibedakan begini loh. Oke, baik. Presiden dan guru adalah dua jabatan yang sama. Benar nggak? Oke, sekarang kan makanya kamu pengertian ketika presiden dipanggil guru bukan berarti dia guru yang mengajar seperti yang kamu pikirkan. Oke, kita kesampingkan itu. Presiden dan kepala rumah tangga. Coba. Presiden kepala rumah tangga. Apakah kepala rumah tangga itu presiden? Jawab. Kepala rumah tangga, semua orang menjadi kepala rumah tangga. Oke? Dan dia bisa merangkap menjadi presiden, merangkap. Ingat ya, merangkap. Ya, itu berarti kan kamu udah ngerti masalah jabatan. Loh, iya. Tapi ketika Yesus dikatakan rasul, Yesus dikatakan imam besar, Yesus dikatakan nabi, utusan, itu adalah jabatan semua yang bisa dikatakan, bisa disematkan. Begini, kalau kepala rumah tangga merangkap presiden itu bisa, tetapi kalau guru merangkap presiden, nggak bisa lah bos, gila kali ya. Gila kali. Itulah yang iyalah. Bahwa presiden bisa merangkap apa saja karena dia memiliki tidak bisa. Ketika presiden merangkap menjadi guru, turun derajatnya. Begini. Loh iya dong. Sebentar. Presiden itu pemimpin tertinggi, nggak bisa diturunkan menjadi guru. Ngarang aja kalian. Ketika presiden mengajar, apakah di saat dia mengajar disebut sebagai apa? Dosen. Mana mungkin presiden menjadi pengajar? Di mana secara presiden menjadi guru pengajar? Ngarang aja, Pak. Menjelaskan sesuatu di dalam kampus, itu dia adalah dosen, bukan? Ketika dia menjelaskan sesuatu kepada masyarakat, bukan dikatakan dia sebagai dosen, tetap presiden, bos. Bukan masyarakat. Dia jadi di dalam kampus. Mana pula presiden berbicara dalam kampus? Apalah. Kenapa presiden walau gini sebentar ya. Tapi baik begini. Artinya ketika presiden, bentar Bang, ketika presiden memiliki jabatan lain seperti kepala rumah tangga, dia bisa pada saat yang bersamakan dia memiliki jabatan presiden. Tetapi dia bisa dikatakan kepala rumah tangga dan dia bisa dikatakan bapak karena dia punya anak. Setuju atau tidak? Presiden bisa merangkap kepala rumah tangga. Ingat ya, presiden bisa merangkap kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga bisa merangkap presiden. Tetapi presiden tidak bisa merangkap guru. Ngarang aja kau nih. Udahlah, bukan merangkap. Tadi saya bilang dipanggil.
Dipanggil. Makanya dengerin. Oke, baik. Dipanggil. Kemanapun presiden, seandainya dia menyampaikan kepada sekolah, ketika dia menyampaikan kepada murid-murid di sekolahan atau di kampus-kampus, bukan berarti dikatakan dia dosen, tetapi sebagai presiden. Woi, aduh Mak Jang. Cemananya ini bahasa Indonesia. Mau kemanapun dia, dengar ya, presiden itu keseluruhan, seluruh masyarakat, baik itu ke sekolah, baik itu ke kampus. Ketika dia menyampaikan sesuatu di kampus, bukan berarti dia dikatakan dosen, tetap dia presiden, bos. Ngarang aja. Makanya saya tanya dulu, definisi guru apa? Coba jelaskan definisi guru. Apalah guru? Ini bahasa Indonesia aja belum berserak, Glenn. Aku nggak ngerti. Makanya kau nggak mikir, karena guru itu ketika seseorang mengajarkan satu hal, itu mereka disebut guru. Makanya ketika dia dipanggil guru, apakah itu salah? Itu pertanyaannya, bukan masalah jabatan secara substansial di pemerintahan. Makanya kau gak mengerti seperti itu. Begini, presiden itu pemimpin tertinggi di sebuah negara. Ketika kau jadikan guru, gak turun pemimpinnya. Ngarang aja kau nih. Apalah, bahkan presiden saja pun tidak bisa dikatakan menteri. Presiden pun tidak bisa dikatakan menteri. Apalah ini ngarang. Beda ini. Bawa-bawa guru itu lagi. Pengajar, dengar ya. Guru itu pengajar. Sabar dulu. Tunggu dulu. Guru itu adalah pengajar. Presiden adalah pemimpin negara. Bagaimana mungkin presiden bisa dikatakan guru? Hei, ngarang aja, buat malu aja kalian. Jangan paksakan lah bos. Jangan dipaksakan, gini lah. Bodoh karena Kristus. Salah. Bagaimana mungkin presiden bisa jadi guru? Aduh, gila kali ya. Mengerti, sok pintar. Karena gini, ketika orang yang mengajar, mau apapun jabatannya, maka dia dipanggil seorang guru. Apa salahnya dia dipanggil seorang guru? Baik, oke. Ketika guru mengajar, beda. Kamu makanya terpatok dengan jabatan substansial di pemerintahan. Makanya memang presiden adalah tertinggi. Tidak bisa presiden dikatakan menteri. Tapi ketika siapapun yang mengajar, mereka bisa dikatakan guru. Sekarang gue tanya, apakah guru, kalau kau mengatakan presiden bisa dikatakan guru, apakah guru bisa dikatakan presiden? Nah itu makanya menseret kok, menseret. Bukan menseret, tidak semua guru bisa dikatakan presiden. Siapapun yang mengajar, sebentar, siapapun yang mengajar bisa dipanggil guru. Kamu setuju atau enggak? Sekarang kenapa kau paksakan presiden menjadi guru? Tuh, udah ada yang kabur tuh satu. Kenapa kau paksakan? Kenapa kau paksakan presiden menjadi guru? Coba, kenapa? Ketika dia mengajar, maka dia akan disebut sebagai guru. Silakan Bang John, Itu loh Bang. Ketika dia mengajar, maka otomatis dia akan dipanggil sebagai guru. Ketika dia setelah selesai mengajar dan dia pulang ke rumah, dia akan dipanggil sebagai ayah atau bapak. Yes, bisa. Itu yang dimaksud. Benar. Nah sekarang begini, apakah kepala rumah tangga, dia seorang bapak, kepala rumah tangga merangkap guru bisa, kepala rumah tangga merangkap presiden itu bisa, kepala rumah tangga merangkap dokter bisa, karena itu memang sudah substansi yang berbeda. Nah tapi kalau presiden merangkap guru apa bisa? Ngarang aja kalian. Kembali ke topik, itu terserah. Memang pemahamanmu kayak gitu, karena begini, ketika sekarang presiden, siapapun yang mengajar, dia bisa dikatakan guru. Setuju atau tidak? Iya, siapa yang mengajar bisa dikatakan guru. Ya guru itu kan ada, untuk mendapatkan titel guru itu harus ada jelas bos, bukan sembarang-sembarang aja. Nah, kan? Makanya dia pemahamannya substansial, artinya jabatan dalam pemerintahan, jabatan yang sah. Makanya bedakan antara pengertian guru dalam pengertian umum. Ketika seseorang mengajar itu dia dikatakan guru. Iya, kan dibalik-balik kok kemana-mana kok guru-guru. Aduh mak. Sekarang kembali terserah sekarang. Memang pemahaman kita memang beda. Sekarang berbalik kepada Rasul dan Nabi. Apakah Rasul bisa dikatakan Nabi atau Nabi bisa dikatakan Rasul? Jawab. Jawab.
jawab. Lanjut. Yang jadi masalah itu rasul kok Tuhan kan? Kenapa? Nah, itu dia. Yang jadi masalah kan Sudah Tuhan mengerti kan dulu, makanya belajar kita buka dulu data. bahasa Kasih perbedaan rasul dan Kasih nabi. data. Apakah rasul Kasih bisa data jadi ya. nabi dan nabi bisa jadi rasul? Kasih moderator Jawab. ya. Siapa? Udah Bunda, udah modern. Udah momen udah. Supaya nggak ketimpa. Nah, saya kasih data ya. Ini supaya otakmu terbuka sedikit ya. Nih. Walaupun kita tunjuk data Bang, nggak masalah kau tidak imani ya. Yang penting ini dalil di Bibelmu ya, data di Kalau Bibelmu. sudah lawan Di ras dalam terkuat Roma aku ini Di dalam Roma 1 Bang ya. blender. Roma 1 Udah nggak bisa dilawan, udah belum jawab, udah salah. Iya, kalau tidak ada ras terkuat, tidak ada yang menyusui Tuhanmu, Bang. Tuhanmu mati bayi kalau tidak ada ras terkuat. Maria lah yang menyusui Tuhanmu. Maria, Tuhanmu mengisap puting Maria. Itu ya, kau selalu menyinggung ras terkuat. Maria itu yang menyusui Tuhanmu. Kalau tidak disusui Tuhanmu mati masih bayi. Begini ya, Udah begini. dengar? Oh, begini Udah orang paham? debat begini ya. Nah iya, kan kau selalu menyinggung ras terkuat. Ya, mamanya Tuhanmu itu kalau tidak menyusui Tuhanmu itu mati muda, mati bayi. Waduh, Pasang waduh, kupingmu ya, waduh. jangan kau Kasihannya- main sama saya kalau kasihannya- diskusi ya.